Hai semua, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari Blue Archive. Saya akan menceritakan kisah dari Fort Losure Task Force Chapter 1. Saat berada di kantornya, Sensei menerima sebuah surat. Surat tersebut berisi permintaan untuk mengirim bantuan berupa pasokan amunisi ke Abydos. Mereka kehabisan amunisi karena sekolah mereka sering diserang oleh suatu geng. Surat tersebut dikirim oleh Ayane, dia adalah salah satu siswi dari Abydos. Setelah Sensei membaca surat itu, Sensei segera bergegas menuju Abydos. Tetapi sialnya Sensei malah tersesat dalam perjalanannya saat menuju ke Abydos. Adegan selanjutnya, Sensei bertemu dengan seorang siswi yang bersepeda. Siswi tersebut bernama Shiroko. Shiroko adalah salah satu siswi dari Abydos. Merasa kasihan terhadap Sensei, Shiroko memberikan sebotol minuman berenergi miliknya. Saat Shiroko ingin mengambil gelas untuk minum, Sensei malah langsung meminumnya dari botol tersebut. Shiroko merasa malu, karena dia menganggap hal tersebut sebagai ciuman secara tidak langsung. Kemudian mereka menuju Abydos dengan cara bergoncengan menaiki sepeda milik Shiroko. Sesampainya di Abydos, Sensei bertemu dengan Serika, Ayane, dan Nonomi. Beberapa saat kemudian, sekelompok geng menyerang sekolah tersebut. Serika segera membangunkan Hoshino untuk bertempur. Singkat cerita, mereka memenangkan pertempuran tersebut. Pada adegan selanjutnya, 5 siswi tersebut memperkenalkan dirinya kepada Sensei. Serika dan Ayane adalah siswi kelas 1. Kemudian Shiroko dan Nonomi adalah siswi kelas 2. Sedangkan Hoshino adalah siswi kelas 3. Siswi di Abydos hanyalah mereka berlima. Kemudian mereka mengatakan bahwa geng yang tadi mereka lawan tidak akan tinggal diam setelah kalah. Untuk mencegah hal tersebut, kelima siswi Abydos tersebut menyerang persembunyian mereka. Singkat cerita, mereka berhasil membasmi geng tersebut. Pada adegan selanjutnya, Sensei mengetahui bahwa kelima siswi tersebut memiliki utang. Saat Sensei bertanya tentang utang yang dimiliki mereka, Serika malah pergi keluar dan meninggalkan teman-temannya, karena Serika masih belum bisa percaya dengan Sensei. Kemudian Nonomi mengejar Serika yang pergi keluar. Setelah Serika pergi, Ayane, Hoshino, dan Shiroko menceritakan bahwa mereka memiliki utang sebesar 962.350.000 yen atau sekitar 106 miliar rupiah. Karena utang yang sangat banyak tersebut, banyak siswi yang keluar dari Abydos. Penyebab dari utang yang banyak tersebut adalah karena di Abydos sering terjadi badai pasir yang merusak bangunan dan juga tiap tahunnya badai pasir tersebut semakin parah, sehingga mereka terpaksa meminjam uang di bank. Pada adegan selanjutnya, Sensei bertemu Serika di jalan. Kemudian Sensei mengikuti Serika seperti seorang stalker. Setelah beberapa saat mengikuti Serika, Serika mengatakan bahwa dirinya ingin pergi ke tempat kerja sampingannya. Ternyata Serika bekerja di sebuah kedai ramen. Pemilik kedai ramen tersebut adalah anjing yang bernama Master Shiba. Saat Serika bekerja, Sensei dan semua siswi Abydos datang ke tempat kerjanya. Mereka semua memesan makanan. Tagihan dari semua makanan mereka dibayar oleh Sensei. Setelah selesai makan, mereka pulang. Saat malam hari, Serika pulang dari tempat kerjanya. Akan tetapi, Serika dicegat dan ditangkap oleh geng bertopeng. Pada adegan selanjutnya, Ayane dan teman-temannya mencari Serika. Mereka semua sudah mencari di tempat yang mungkin Serika datangi, tapi mereka tetap tidak menemukan Serika. Kemudian Shiroko mencurigai geng bertopeng yang pernah mereka lawan. Kemudian semua siswi Abydos mendatangi dan melawan geng bertopeng di tempat persembunyiannya. Akhirnya mereka bisa menemukan Serika.
Kemudian mereka berlima bertempur melawan bala bantuan dari geng bertopeng tersebut. Singkat cerita, mereka berhasil mengalahkan geng bertopeng tersebut. Pada adegan selanjutnya, setelah Serika berhasil diselamatkan, tiba-tiba Serika jatuh pingsan saat sudah sampai di sekolah. Kemudian, Shiroko membawa Serika menuju ke ruang UKS. Selagi Shiroko membawa Serika menuju ke ruang UKS, Ayane mengatakan bahwa bagian dari badan tank musuh yang diambil olehnya merupakan tank dengan jenis yang ilegal digunakan di Kivotos. Kemudian mereka mencoba mencari tahu dan menganalisis distribusi barang tersebut. Pada adegan selanjutnya, diperlihatkan seorang robot berbaju hitam yang menelpon dan menyewa jasa dari Problem Solver 68. Kemudian diperlihatkan, geng bertopeng yang dibasmi oleh kelompok bersiluet hitam. Kelompok dengan siluet hitam tersebut mengatakan bahwa mereka akan mengambil alih tugas untuk mengalahkan Abydos. Ternyata mereka adalah Problem Solver 68. Selanjutnya diperlihatkan adegan Sensei menjenguk Serika di ruang UKS. Setelah dijenguk Sensei, Serika langsung kembali ke ruangannya. Adegan selanjutnya, Sensei dan para siswi Abydos melakukan sebuah meeting. Mereka mendiskusikan bagaimana cara membayar semua utang mereka. Kemudian Serika memiliki suatu usulan. Serika melihat sebuah iklan gelang. Iklan tersebut mengatakan bahwa orang yang memakai gelang tersebut akan menjadi beruntung dan menjadi kaya. Dan tentu saja, Serika telah tertipu oleh iklan tersebut dan sudah terlanjur membeli 2 gelang. Serika membeli gelang tersebut dengan uang makan siangnya, sehingga dia tidak makan siang demi membeli gelang tersebut. Selanjutnya Hoshino memiliki usulan untuk menambah jumlah siswi Abydos agar utangnya tidak hanya ditanggung oleh mereka berlima, akan tetapi cara yang digunakan adalah dengan cara membajak bis yang berisi siswi dari sekolah lain, kemudian seluruh siswa yang ada di bus tersebut dipaksa untuk pindah sekolah ke Abydos. Dengan polosnya Shiroko setuju dengan rencana tersebut dan menanyakan target sekolah yang akan dibajak busnya. Tetapi Ayane menolak usulan tersebut. Selanjutnya Shiroko memiliki usulan. Usulan dari Shiroko adalah merampok bank. Shiroko sudah merencanakan rencana untuk merampok bank dengan sangat matang. Bahkan Shiroko sudah membuat topeng untuk merampok banknya. Tetapi Serika dan Ayane menolak usulan dari Shiroko tersebut. Selanjutnya, Nonomi memberikan suatu usulan. Usulannya yaitu membuat grup idol. Nonomi menemukan ide ini setelah menonton suatu anime. Tetapi Hoshino menolaknya. Kemudian Sensei disuruh memilih salah satu usulan dari ketiga usulan tersebut. Semuanya setuju. Tetapi Ayane sangat tidak setuju dan memasuki mode marah. Pada adegan selanjutnya, para siswi Abydos pergi ke kedai ramen. Hoshino ingin mentraktir Ayane agar tidak marah. Tiba-tiba ada seorang siswi dari sekolah lain yang masuk ke kedai ramen. Siswi tersebut adalah Haruka dari Gehenna yang bergabung dalam kelompok Problem Solver 68. Saat Haruka masuk, Haruka menanyakan menu termurah yang ada di kedai ramen tersebut, kemudian Serika selaku pegawai di kedai tersebut mengatakan bahwa makanan paling murah memiliki harga 580 yen atau sekitar Rp64.000. Kemudian seluruh anggota Problem Solver 68 masuk ke dalam kedai ramen tersebut. Siswi yang bergabung dalam kelompok Problem Solver 68 yaitu Haruka, Mutsuki, Aru, dan Kayoko. Mereka hanya memesan satu mangkok untuk berempat. Mereka kehabisan uang karena mereka telah menyewa jasa dari prajurit bayaran untuk bersiap-siap melawan sekolah Abydos. Saat pesanannya datang, mereka diberi bonus oleh pemilik kedai ramen tersebut. Mereka sangat menikmati ramen tersebut. Kemudian para siswi Abydos datang ke meja dari kelompok Problem Solver 68.
Mereka saling menceritakan rasa saat memakan ramen tersebut, kemudian anggota kelompok Problem Solver 68 yang lain, yaitu Kayoko dan Mutsuki menyadari bahwa Shiroko dan teman-temannya berasal dari sekolah Abydos. Akan tetapi, Aru sebagai pemimpin Problem Solver 68 tidak menyadari akan hal itu. Adegan selanjutnya, Aru berpamitan kepada siswi Abydos. Setelah beberapa saat, Mutsuki memberitahu Aru bahwa mereka adalah siswi dari sekolah Abydos, kemudian Aru terkaget-kaget. Singkat cerita, Problem Solver dengan prajurit bayarannya siap menyerang sekolah Abydos. Saat Problem Solver 68 menyerang, para siswi Abydos menyadari bahwa orang yang menyerang sekolah Abydos adalah Aru dan kawan-kawan. Singkat cerita, pertempuran dimenangkan oleh pihak sekolah Abydos. Pada keesokan harinya, Sensei bertemu dengan Ayane di jalan. Pada saat itu Ayane sedang berangkat menuju sekolah dan ingin membayar utang ke bank. Beberapa saat kemudian Mutsuki muncul. Mutsuki mendatangi Sensei dan Ayane hanya untuk menggoda mereka. Beberapa saat kemudian, Mutsuki pergi dari hadapan Sensei dan Ayane. Saat tiba di sekolah, Ayane membayar utang sebesar 7.883.250 yen atau sekitar 866 juta rupiah. Setelah membayar utang, para siswi Abydos mengevaluasi masalah yang mereka hadapi. Yang pertama yaitu Problem Solver 68. Dan yang kedua adalah geng bertopeng. Singkat cerita, mereka memutuskan untuk pergi ke black market untuk mencari tahu tentang tank atau senjata ilegal yang digunakan oleh geng bertopeng. Oke, sampai di sini dulu, karena saya sudah mengantuk dan ingin tidur. Jadi, sampai jumpa di lain waktu.